Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Sobat Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat dari Unit Pelayanan Kardiovaskuler Terpadu Rumah Sakit Advent Bandung. Dan pada episode-episode yang lalu kita telah mempelajari bahwa penyakit jantung adalah masalah global dan mempunyai angka kematian yang paling tinggi di antara penyakit-penyakit yang lainnya. Dan kita juga lihat bahwa penanganan penyakit jantung ini telah menggunakan teknologi yang super canggih, tapi tetap saja angka kematiannya masih tinggi. Dan walaupun dana yang dialokasikan oleh pemerintah, baik di Amerika atau di Eropa, di Asia, itu masih sudah cukup tinggi, tapi masih saja kita belum bisa menekan angka kematian dari penyakit kardiovaskuler ini, mungkin menjadi yang nomor 4, nomor 5, atau yang lebih rendah lagi. Dan oleh sebab itu, di episode yang sekarang ini, kita akan mempelajari apa yang kita harus lakukan dan apa yang kita bisa lakukan untuk pencegahan. Dan kita tahu bahwa pencegahannya ini adalah pencegahan primer, di mana seseorang itu belum terkena penyakit, tapi melalui usaha pencegahan, maka penyakit tersebut dapat dihindari. Ataupun bagi orang yang sudah terkena penyakit, dengan pencegahan sekunder, maka penyakitnya itu tidak bertambah buruk. Jadi, kuncinya adalah hidup sehat, dan hidup sehat di Rumah Sakit Advent Bandung ini adalah suatu akronim yang Bapak Ibu Saudara semuanya sudah seringkali mendengar, jadi saya akan skip saja singkatan apa dari hidup sehat ini. Dan kita juga sudah mempelajari bahwa pola makan kita ini seharusnya diutamakan yang di bawah ini, jadi biji-bijian, kemudian kacang-kacangan, sayuran, dan kemudian buah. Dan kita berusaha untuk menghindari yang di atas sini. Ini dikenal sebagai piramida makanan, dan yang paling atas ini adalah produk-produk susu. Ini yang harus kita hindari. Jadi intinya adalah plant-based diet untuk kesehatan kita semuanya. Dan Ellen White dalam bukunya Mind, Character, dan Personality, halaman 405 mengatakan atau menulis bahwa kesadaran bahwa kita telah berbuat benar merupakan obat yang paling baik untuk penyakit badannya dan mental. Jadi kita bersyukur bahwa Alkitab telah memberi kita instruksi, dan juga melalui tulisan Ellen White apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Dan kemudian kalau kita mengacu pada Kejadian 1 ayat 29, maka Tuhan berfirman bahwa makanan-makanan yang seharusnya kita konsumsi adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan juga pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Kita menjadi makanan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Ternyata dari hasil penelitian itu menguatkan Kejadian 1 ayat 29. Dan ini kita bisa lihat. Jadi kita bedakan hewan karnivora yang hanya memakan daging dan hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat bahwa karnivora pada umumnya mempunyai taring, sementara kalau herbivora tidak. Ini disebabkan karena Tuhan menciptakan taring ini agar mereka bisa merobek daging atau otot dari hewan yang dimangsa. Sementara hewan herbivora seperti kuda, seperti sapi,
mereka punya gigi-gigi yang sifatnya datar di sini, jadi tidak ada alat untuk merobek daging, dan ini gunanya adalah untuk mengunyah, menggerus makanan yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan maupun biji-bijian dan kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, bahwa kalau hewan karnivora itu makan, itu gerakan mulutnya adalah satu arah saja, jadi buka tutup. Tetapi kalau herbivora yang makan, perhatikan misalnya sapi sedang mengunyah, atau kera juga sedang mengunyah, dan bahkan kita, kalau kita mengunyah itu arahnya bukan satu dari atas ke bawah buka tutup, tapi ada gerakan vertikal, ke samping, ke lateral, dan kemudian ke depan dan ke belakang. Jadi ada 3 gerakan. Dan itu menguatkan bahwa kita ini sebetulnya diciptakan untuk menjadi herbivora. Kemudian bukti yang lain, kalau kita lihat usus dan lambung kita, maka itu kompleks, lebih rumit dibandingkan usus dan lambung karnivora. Karena kalau karnivora kan hanya memakan daging, sementara kalau herbivora itu makanannya lebih kompleks, makanannya lebih bervariasi. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan saluran pencernaan yang lebih rumit daripada karnivora. Kemudian juga kalau lihat herbivora, itu kalau kepanasan, biasanya kalau kita manusia, kita kipas-kipas. Dan kalau gajah, itu juga menggunakan kupingnya untuk kipas-kipas. Sementara kalau karnivora, itu kalau kepanasan mereka menggunakan mulut dan lidah mereka untuk mengeluarkan panas. Jadi kita jangan terlalu banyak makan daging supaya kalau kepanasan kita tidak mengeluarkan lidah kita untuk mengeluarkan panas kita. Kemudian herbivora juga air liurnya mengandung tialin, dan ini berguna untuk mencerna karbohidrat. Dia merupakan suatu enzim. Sementara kalau karnivora, dia tidak memiliki tialin karena makanannya tidak ada karbohidrat. Kemudian beberapa aspek dari sisi ilmiah mengenai herbivora dan karnivora ini atau campuran. Ada suatu eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Per Olof Astrand, dan dia merekrut beberapa orang dan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama, mereka ini pada umumnya adalah atlet, bukan pada umumnya, maaf. Mereka adalah atlet semuanya. Dan kelompok pertama masih makan daging, masih makan mentega, produk susu, dan masih makan telur. Dan dilihat kemampuan mereka untuk mengayuh sepeda, dan mereka mampu untuk mengayuh sepeda selama 57 menit, hampir 1 jam. Dan itu kelihatannya sih cukup baik. Tapi dia bandingkan dengan kelompok 2 yang masih makan daging, ada produk susu tapi lebih banyak sayuran, dan ini ternyata kelompok ini bisa mengayuh sepeda selama 114 menit. Dan kemudian kelompok ketiga yang hanya sayur-sayuran, kemudian juga biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah, itu mereka bisa mengayuh sepeda selama 167 menit. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa diet yang seperti ini, plant-based, ini akan meningkatkan endurance atau daya tahan kita dalam berolahraga. Jadi suatu miskonsepsi bahwa kalau kita mau kuat, kita harus banyak makan daging dan telur. Ternyata dengan mengkonsumsi makanan-makanan dari tumbuh-tumbuhan, maka daya tahan tubuh kita juga akan lebih baik daripada yang tidak. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu
sejati, hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat.